Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan salam sehat dari kami di sini. Untuk kali ini saya akan mereaction channel berikut. Apakah channelnya dan apa isi videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini seru. Oke, let's go. 70 negara berburu ke Jokowi. 70 negara berburu ke Jokowi. Dijadikan contoh oleh IMF. Eropa gengsi. Kenapa kita masih merasa biasa-biasa saja ya? Karena pertumbuhan ekonomi kita masih. Nah, itu yang asik loh. Kenapa kita masih biasa-biasa Dan saja? itu kalau di G20 kita tertinggi. Ya. 70 negara 70 akan negara. resesi. Apa saja itu? Tahun 97 Ngeri, saja yang 70 negara terkena akan mengalami resesinya resesi. berapa negara? Apakah Indonesia Sedikit terkena sekali. dampak resesi? Itu sudah mengambrukkan Ngeri. ekonomi kita. Ini 60 sampai 70 negara diperkirakan akan ambruk ekonominya. Ini 16 negara sudah menjadi pasien IMF dan 36 negara ngantri di depan pintunya IMF ingin menjadi pasien Ngeri. IMF. Artinya keadaannya ini sudah sangat Mengantri di depan pintunya IMF. setiap Ngapain coba? malam sekarang ini Utang. terhitung angkanya terakhir yang saya terima terdapat 825 juta orang tidur dalam kondisi kelaparan. 825 juta. Kenapa kita masih merasa biasa-biasa saja ya? Karena pertumbuhan ekonomi kita Wah. masih tinggi sekali, 5,72. Dan itu kalau di G20 kita tertinggi. Itu kalau di G20 kita tertinggi. Oke, jangan lupa bro subscribe juga channelnya Bagi Media ya. Halo sahabat Bagi Media. Terima kasih yang sudah subscribe channel kami juga, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jadi tujuan Ya, thank you yang sudah. negara yang mengalami resesi untuk belajar dan meniru kebijakan Jokowi. Lebih dari 70 negara mengemis ilmu ekonomi kepada Jokowi. Dan hanya satu negara besar yang tidak mengakui Siapa tuh? Indonesia berhasil, yaitu Eropa. Eropa gengsi total dan tak ingin mengakui Indonesia sedang Wajar, mencapai Eropa gitu loh. sebentar Gengsi. lagi akan meledak menjadi negara maju. Sahabat Bagi Media, Presiden Joko Widodo menilai ramalan Dana Moneter Internasional IMF patut untuk dicermati. Ramalan sepertiga dunia bakal jatuh ke jurang resesi tersebut adalah yang terbesar dalam 2 dekade terakhir. Sepertiga ekonomi dunia artinya jika ada 200 lebih negara, artinya 70 negara akan mengalami resesi. Ingat, 70 negara akan mengalami resesi. Dan 1998 Mudah-mudahan negara. ya kita Sedikit selamat sekali dan saja itu sudah pertumbuhan mengganggu ekonomi terus kita. meningkat. Ini 60 sampai 70 negara diperkirakan akan ambruk ekonominya. IMF bahkan mengatakan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta rakyatnya akan merasakan seperti negara yang sedang mengalami resesi. Presiden Joko Widodo menilai ramalan Dana Moneter Internasional atau IMF patut untuk dicermati. Ramalan sepertiga dunia bakal jatuh ke jurang resesi tersebut adalah yang terbesar dalam 2 dekade terakhir. Namun, kenapa Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh terus ekonominya? Itu adalah sebuah jelas, itu Tuhan pasti. yang diberikan kepada Indonesia yang terus berjuang di jalan kebenaran. Sahabat Bagi Media, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dampak negatif pandemi COVID-19 dan peperangan antar Rusia dan Ukraina terhadap masyarakat dunia, salah satunya adalah terkait pangan. Bahkan Jokowi mengatakan setiap malam sekarang ini terhitung angkanya terakhir yang Jokowi terima, terdapat 825 juta orang tidur dalam kondisi kelaparan. 25 juta orang. Bayangkan. Bayangkan
Namun alhamdulillah sekali warga Indonesia Alhamdulillah tidak Indonesia ya bro merasakan ya, resesi kita ini. Dan kita harus selalu bersyukur dan atas terus nikmat yang diberikan berjaga-jaga Allah terhadap kita. agar terhindar dari musibah besar ini. Karena Indonesia merupakan negara dengan ekonomi pertumbuhan paling tinggi di G20. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan agar semua pihak memiliki perasaan yang sama kalau situasi ekonomi global mengancam semua negara. Perasaan kita harus sama seperti Presiden Jokowi yang terus mengayomi masyarakat kecil dan mengabdi kepada negara. Kalau memang Jokowi patut disanjung, iya, Mimin sanjung saja. Karena Mimin adalah orang yang jujur. Mantap Min. Sahabat Bagi Media, keberhasilan Indonesia memimpin forum G20 pada 2022 lalu juga mampu menarik perhatian dunia. Karena ternyata sejak berakhirnya KTT G20 di Bali November lalu, banyak turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia untuk belajar mengenai ekonomi kepada Jokowi. Indonesia yang menjadi tujuan kunjungan kerja puluhan mahasiswa kampus terbaik dunia, Harvard Business School. Selain mahasiswanya, Airlangga mengatakan para diplomat dari negara lain pun turut belajar ke Indonesia. Untuk itu, Airlangga menegaskan diplomat luar negeri belajar ke Indonesia, luar biasa. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena saat ini Indonesia telah menggenggam kepercayaan dunia. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian dengan kepercayaan dunia kepada Indonesia? Kita harus bangga tentunya menjadi warga Indonesia. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka, hura. Oke, nah itu bro, Indonesia kita harapkan untuk kedepannya bisa menjadi negara maju dan bisa menyaingi negara-negara Eropa. Ya, segala sesuatunya ada di negara kita kan. Contohnya banyak tambang, ya kan, banyak hasil alam yang ada di Indonesia nih, hasil bumi itu yang tidak dimiliki negara asing. Nah, kita harus bersyukur di situ. Kita bisa mengelolanya kan. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa menjadi negara maju dan bersaing terhadap negara-negara yang dahulu lebih maju daripada kita. Oke bro, demikian reaction dari kami. Nah, semoga Anda di sana sehat selalu. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dadah.